Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan yang baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita akan membahas materi tentang pemahaman mengenai pasar, bentuk pasar, serta perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan menjelaskan dahulu apa saja alasan, tujuan, dan siapa sasaran utama dari video pembelajaran ekonomi ini. Yang pertama, alasan pemilihan tema pembelajaran dengan topik pendidikan ekonomi ini karena pendidikan ekonomi sangatlah penting ditanamkan sejak dini, terutama untuk anak yang sudah mulai cukup umur untuk memperhatikan perkembangan ekonomi di sekitarnya. Ekonomi juga sangat berperan penting bagi masyarakat dan berhubungan langsung dalam kegiatan sehari-hari. Dalam suatu negara, ekonomi merupakan cerminan keberhasilan suatu negara. Ketika perekonomian suatu negara tersebut baik, maka menggambarkan bahwa negara tersebut berhasil. Kemudian tujuan dari video ini sendiri adalah menyampaikan pembelajaran yang saat ini masih dalam kegiatan pembelajaran daring. Selain itu, membantu siswa kelas 10 dalam memahami pasar, bentuk-bentuk pasar, serta bagaimana perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Pembelajaran ini juga diharapkan dapat membantu siswa kelas 10 dalam memahami kegiatan perekonomian dalam dunia nyata yang dapat diperhatikan di sekitarnya, mulai dari kegiatan jual beli di pasar maupun aktivitas lainnya. Nah, yang paling penting nih, siapa sih sebenarnya sasaran utama dari video ini? Sasaran utama video ini adalah untuk siswa SMA, khususnya kelas 10 yang mengambil mata pelajaran ekonomi dan baru memulai untuk mempelajari, memahami teori, serta kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pemahaman pasar dan bentuk pasar. Pengertian pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli barang dan jasa. Namun, seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin canggih sehingga dalam kegiatan jual beli bisa dilakukan secara online. Sehingga pengertian pasar saat ini menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Sebelum lanjut ke pembahasan, sebaiknya kita harus tahu dulu nih, apa aja sih syarat terjadinya pasar? Syarat terjadinya pasar yaitu yang pertama, terdapat penjual dan pembeli. Yang kedua, terdapat barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, terdapat interaksi antara penjual dan pembeli. Yang keempat, terdapat media atau tempat untuk interaksi penjual dan pembeli. Nah, dalam kegiatan jual beli di pasar, penjual disebut dengan produsen, sedangkan pembeli disebut dengan konsumen. Dalam kegiatan ekonomi terdapat dua bentuk pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang banyak. Produk yang dijual sangat bervariasi, namun memiliki jenis yang sama dan serupa. Dalam pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga benar-benar terbentuk dari hasil kesepakatan antara penawaran dan permintaan. Untuk tahu lebih lanjut tentang pasar persaingan sempurna, yuk kita cari tahu apa aja sih ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna.
Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, banyaknya penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang dijual bersifat homogen. Yang ketiga, adanya kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan. Yang keempat, tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam penentuan harga. Yang kelima, faktor-faktor produksi bergerak bebas. Yang keenam, penjual adalah price taker. Yang ketujuh, konsumen mempunyai posisi kuat untuk tawar-menawar. Yang kedelapan, sulit mendapatkan keuntungan di atas rata-rata. Setelah kita tahu ciri-cirinya, apa aja sih contoh pasar persaingan sempurna di Indonesia? Nah, contoh pasar persaingan sempurna di Indonesia itu ada pasar beras, pasar gandum, pasar buah, dan juga pasar sayur. Contoh pasar di atas merupakan pasar yang paling mendekati ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Kemudian yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan jenis pasar yang hanya memiliki penjual yang terbatas, namun pembelinya sangat banyak. Dalam pasar ini, jumlah penjualnya terbatas, sehingga penjual menjadi pihak yang menentukan harga. Pasar persaingan tidak sempurna ini terjadi karena adanya kecacatan yang menimbulkan ketidakadilan dalam pasar. Kemudian kita bahas yuk, apa aja ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna? Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna, yang pertama, terdapat sedikit penjual dan banyak pembeli. Harga yang ditentukan oleh penjual karena ada unsur monopoli, sehingga interaksi ekonomi, permintaan dan penawaran kurang berperan dalam pembentukan harga. Sulit untuk produsen atau penjual baru masuk ke dalam pasar. Barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi, tetapi akan sulit mendapatkan barang substitusinya. Pasar persaingan tidak sempurna memiliki beberapa jenis. Jenis pasar persaingan tidak sempurna. 1. Monopoli. Dalam pasar ini, terdapat satu penjual yang berperan sebagai penentu harga atau price maker karena tidak ada yang menyaingi dan barang-barang yang dihasilkan tidak memiliki barang substitusi. Contohnya PLN, PDAM, PT KAI, dan Pertamina. 2. Oligopoli. Pasar ini dikuasai oleh beberapa perusahaan, namun jumlah barang yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja. Dalam pasar ini, biasanya dilakukan dengan bentuk upaya menahan perusahaan potensial dapat memasuki pasar. Contohnya, industri motor, industri air mineral, dan juga industri rokok. 3. Pasar monopolistik. Dalam pasar ini, terdapat beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa, namun memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam pasar ini, produsen memiliki kemampuan dalam mempengaruhi harga, namun tidak sebesar pasar monopoli dan oligopoli. Contohnya, produsen sabun, sampo, pasta gigi, motor, dan lain-lain. Pemahaman perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. A. Pola perilaku konsumen. Dalam pengertian ekonomi, konsumsi diartikan sebagai kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Pihak yang melakukan konsumsi inilah disebut sebagai konsumen. Kegiatan konsumsi yang dilakukan manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya sehingga tercapai tingkat kemakmuran.
Atau dengan kata lain, tujuan utama dari konsumen dalam mengonsumsi suatu produk adalah untuk memaksimalkan kepuasan total. Kepuasan total dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mencerminkan kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Teori perilaku konsumen. Maksud dari teori perilaku konsumen yakni merupakan teori yang menjelaskan bagaimana seseorang memilih suatu produk yang diyakini akan memberikan kepuasan maksimum dengan dibatasi oleh pendapatan dan harga barang. Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat konsumsi manusia. Yang pertama, selera. Selera adalah keinginan yang dipengaruhi oleh faktor psikologis konsumen. Jika selera rendah, konsumsi pun rendah. Sebaliknya, jika selera tinggi, jumlah konsumsi pun akan tinggi pula. 2. Tingkat pendapatan. Besar kecilnya tingkat pendapatan yang diterima oleh seseorang sangat mempengaruhi terhadap besar kecilnya pengeluaran untuk konsumsi. 3. Kebiasaan dan sikap hidup. Perilaku yang sering muncul dan dilakukan oleh konsumen, misalnya hidup hemat atau sebaliknya hidup boros. 4. Lingkungan tempat tinggal. Manusia selalu hidup beradaptasi oleh lingkungannya, sehingga pola konsumsi pun dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. 5. Alat distribusi. Pengadaan jumlah barang di suatu tempat tergantung pada alat distribusi yang digunakan. Semakin baik alat distribusi yang digunakan, semakin besar pula pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi. Terdapat dua pendekatan untuk membahas perilaku konsumen. 1. Pendekatan kardinal. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang atau jasa dapat diukur dengan satuan tertentu, seperti uang, jumlah, atau buah. Semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi, maka semakin besar pula tingkat kepuasan konsumen. Pendekatan ordinal. Pada teori ordinal menyebutkan bahwa tingkat kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang tidak dapat diukur dengan satu satuan tetapi hanya bisa dibandingkan. B. Pola perilaku produsen. Produsen merupakan pihak yang melaksanakan produksi. Produksi sendiri merupakan kegiatan menambah nilai kegunaan barang sehingga menjadi barang baru yang lebih bermanfaat. Faktor produksi. Faktor produksi adalah semua unsur yang menopang usaha memperbesar nilai barang atau jasa. Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi terdiri dari 4 macam, yaitu 1. Tanah atau sumber daya alam, 2. Tenaga kerja, 3. Modal, 4. Skill kewirausahaan. Faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menciptakan atau menambah nilai suatu barang. Faktor produksi terbagi menjadi 4. Faktor produksi yang pertama, faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dapat digunakan dalam kegiatan proses produksi. Yang ketiga, faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah semua alat atau benda yang dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Yang terakhir, yaitu yang keempat, faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengelola dengan baik faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, sudah selesai nih teman-teman pembahasan kita kali ini. Oh iya, dari materi-materi yang sudah dijelaskan di atas, kita bisa tarik kesimpulannya.
Jadi, kesimpulan dari materi yang telah disampaikan kita adalah kita dapat mengartikan bahwa pasar adalah suatu mekanisme yang mempertemukan antara pembeli atau konsumen dengan penjual atau produsen secara langsung maupun tidak langsung, sehingga keduanya dapat berinteraksi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dari kesepakatan tersebut terbentuklah suatu kesepakatan harga. Kemudian, untuk pasar sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Coba masih ingat tidak teman-teman di rumah, apa saja sih bentuk-bentuk pasar itu? Ya, benar. Ada dua bentuk pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Kita review kembali yuk, apa itu pengertian pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna? Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan banyak pembeli. Kemudian yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan jenis pasar yang hanya memiliki beberapa penjual saja, namun pembelinya sangat banyak. Dalam menjalankan perekonomian, terdapat dua pelaku ekonomi, yakni produsen atau penjual dan konsumen atau pembeli. Pelaku kegiatan ekonomi juga memiliki perilaku sendiri, teman-teman. Yang pertama, perilaku produsen. Perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi adalah produksi. Produksi merupakan kegiatan menambah atau menciptakan guna atau manfaat suatu barang. Kemudian yang kedua adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan nilai guna barang dan jasa.